Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gardenia Johannes dengan NIM 2231427. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Untuk itu, selamat menyaksikan. Pada umumnya, komunikasi merupakan proses yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dalam menyampaikan akan pesan, ide, gagasan, serta perasaannya, sehingga dapat dipahami dengan baik. Tidak ada seorang pun juga yang bisa membatasi setiap orang yang ada dalam berkomunikasi atau dalam menyuarakan akan pendapatnya akan berbagai hal, karena komunikasi sendiri tidak ada batasan dalam ruang dan waktu. Komunikasi juga kita melakukannya perlu dengan efektif, sehingga tidak terjadinya suatu konflik. Untuk itu, walaupun komunikasi dapat mempererat hubungan, membuat hubungan semakin harmonis, dan lain sebagainya, kita tidak bisa pungkiri dapat terjadinya suatu konflik. Karena seperti yang kita telah tahu bersama, tiap-tiap orang memiliki perbedaan dalam karakter, baik dalam latar kehidupan sosial maupun budaya, pemahaman dan juga pemikiran dalam melihat, menyimpulkan, serta menyikapi berbagai hal dalam kehidupannya. Untuk itu, komunikasi yang ada kita perlu melakukannya secara efektif, dengan jelas, ringkas, konkret, sopan, lengkap, dan penuh pertimbangan. Komunikasi sendiri juga merupakan hal yang tidak asing lagi, serta yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena berbagai hal yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, tentu terlebih dahulu pasti kita mendasarinya dengan suatu komunikasi. Dalam keluarga, tentu menjadi tempat utama kita melakukan sebuah komunikasi dengan hubungan kekeluargaan yang ada, baik dengan ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Komunikasi juga menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan di tengah-tengah keluarga yang ada, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman antara satu dengan yang lain, maupun hal-hal lainnya yang memicu adanya sebuah konflik. Setiap konflik yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan juga tentu tahap penyelesaiannya harus adanya suatu komunikasi dalam membantu proses penyelesaian masalah tersebut. Komunikasi juga sendiri memiliki 4 bagian atau jenis, yakni verbal, nonverbal, tertulis, dan visual. Komunikasi secara verbal dapat kita lakukan dengan menggunakan kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, dalam menyampaikan pesan serta informasi kepada orang lain, seperti berbicara, pesan dalam bentuk surat, serta pesan dalam bentuk teks. Kemudian, komunikasi nonverbal dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, namun menggunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, dan lain sebagainya. Adapun juga komunikasi secara formal yang kita lakukan sehari-hari dalam percakapan biasa dengan orang lain, namun dalam keadaan yang tidak formal, seperti berbicara kepada keluarga, teman, sahabat, dan kerabat lainnya. Komunikasi juga menjadi jembatan berdirinya suatu relasi yang ada, karena tanpa adanya suatu komunikasi, kita tidak bisa bersosialisasi dengan baik pada lingkungan sekitar. Melihat manusia adalah makhluk sosial, di mana kita sendiri tidak bisa menjalankan kehidupan yang ada tanpa bantuan, pertolongan, ataupun keterlibatan dari orang lain. Komunikasi yang ada juga tentu bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi belum tentu semua orang dapat berkomunikasi dengan baik. Mengapa? Karena munculnya sebuah konflik dalam komunikasi yang ada, karena kurangnya cara yang tepat dalam berkomunikasi. Dalam perkembangan dunia saat ini, wadah komunikasi sudah juga dilakukan dengan bantuan digital melalui media-media yang ada, seperti YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok, dan berbagai jenis media lainnya. Dengan teknologi digital yang semakin modern, kita dapat membangun suatu komunikasi dimanapun, dengan siapapun, tanpa adanya batasan yang dimana dapat kita lakukan secara daring atau online.
Tetapi perlu digarisbawahi bahwa sekalipun adanya media digital modern yang telah tersedia, konflik tetap muncul jika tidak menggunakan media yang ada dengan sebaik mungkin. Mengapa? Karena dengan adanya media digital yang ada, tentu akan ada hal-hal atau masalah yang terjadi, seperti kehilangan privasi, penyebaran informasi palsu, dan juga adanya rasa ketergantungan pada teknologi yang membuat kita mengalami kesulitan dalam memahami emosi yang ada pada diri orang lain. Komunikasi juga sangat bermanfaat bagi kalangan manapun, terutama dengan media digital yang telah tersedia, sehingga kita dapat menjangkau berbagai hal, baik orang-orang yang kita ingin kenal, kemudian menghemat biaya yang keluar, mendapatkan jaringan informasi yang lebih luas, di mana dapat membangun bisnis, kerjasama, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, komunikasi merupakan sarana ataupun kunci dalam mencapai kesuksesan dan juga dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi, kita dapat menggunakan sarana ataupun media tersebut secara bijak dan juga efektif, dan memanfaatkannya sebagai wadah dalam meningkatkan pemahaman serta kemampuan kita dalam berkomunikasi dan juga dalam membangun relasi yang baik dengan orang lain. Dengan begitu, setiap manusia yang ada dapat mencapai tujuan pribadi kita masing-masing dalam profesi atau hal yang menjadi fokus kita dalam menata masa depan maupun sepanjang kehidupan yang kita jalani. Demikian penjelasan singkat materi keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Semoga bermanfaat bagi kita semua.